wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillah kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa hadir di acara Maulid Rasulullah SAW di pesantren Al-Asfiyah Nurul Iman Islamic School. Sudah berapa tahun ini, terutama ketika Covid, kita tidak bisa mengadakan acara kumpul-kumpul tanpa masker. Sekarang ini dan hari ini adalah yang pertama kali setelah lebih dari 3 tahun. Yang kami hormati dan kami sayangi dan selalu kami rindukan Syekh Habib Segaf Firman Indonesia Bapak Disani. Tanpa Habib Segaf, tanpa Syekh Habib Segaf Firman Indonesia Bapak Disani, Al-Asfiyah Nurul Iman tidak mungkin ada di sini. Mungkin masih ada di sini kuburan Cina. Kalau kita melihat, membaca, mendengarkan bagaimana Abah dan Umi membangun Al-Asfiyah Nurul Iman Islamic School, di sini adalah tempatnya kuburan Cina yang sebesar-besarnya. Kalau bisa dulu orang-orang Cina ketika dikubur, kalau kuburannya besar-besar itu pasti kuburan orang-orang Cina yang kaya raya, yang dari keturunan raja, yang mereka lahir di daerah sini dan meninggal juga di daerah sini. Terkenal yang namanya Cina Benteng. Ketika masuk Jepang ke Indonesia, mereka lari ke daerah Palu dan mereka meninggal di sini, dikubur dengan kekayaan mereka. Emas-emas batangan, giginya penuh dengan emas. Dan disinilah Al-Habib Segaf Firman Indonesia Bapak Disani membeli tanah-tanah dan membangun Masjid Oka. Jadi di sini lapak kuburan orang-orang Cina dahulu. Kalau Anda ke belakang masih kelihatan ada batu-batu nisannya mereka. Ada beberapa yang masih muda yang digunakan oleh santri untuk menjemur pakaian. Syekh Habib Segaf Firman Indonesia Bapak Disani sangat-sangat senang dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini kenal dengan Maulid dari apa? Jadi di Singapura, orang-orang Islam Singapura tidak tahu yang namanya Maulid, tidak pernah membaca Maulid, tidak mendengarkan, dan tidak pernah diajarkan untuk membaca Maulid. Ketika Abah Syekh Habib Segaf Firman Indonesia Bapak Disani datang mampir pulang dari umroh, mampir ke Singapura. Di Singapura Abah kehabisan bekal. Abah ikan jago mengaji, Abah jago pidato, jago ceramah. Suaranya sangat bagus ketika dirabul Quran. Akhirnya tidak ada ongkos untuk balik ke Surabaya. Abah datanglah ke Masjid Abdul Alim As-Sidi di Singapura. Di situ
Kalau ketemu dengan pengurus masjid, abah cerita, abah ini khotbah Jumat, minta izin dengan pengurus masjid Abdul Alim As-Siddiq. Di situ abah diberikan kesempatan untuk berkhotbah, dan dari situlah umat Islam di Singapura mengenal dengan yang namanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama Maulid Nabi dibacakan, Maulid tiba dan dikenalkan ke seluruh dunia oleh Salahuddin Al-Ayyubi di Aqsa, Masjid Aqsa di Palestina. Beliau sangat-sangat menginginkan umat Islam untuk bersatu, bagaimana melawan orang-orang kafir Kristen, ahli-ahli salafis atau perang salib. Mereka semua tiga agama ini, Islam, Yahudi, Kristen, semuanya ingin menguasai Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Di kompleks Masjidil Aqsa, disitulah perang salib berkecamuk. Bagaimana seorang jenderal, seorang Salahuddin Al-Ayyubi ingin supaya umat Islam bersatu melawan orang-orang kafir, orang-orang Kristen banyak uangnya, dan mereka didanai dari Inggris, datang jauh-jauh, dari Vatikan datang jauh-jauh, mendanai besar-besaran untuk bisa Aqsa dikuasai oleh mereka. Alhamdulillah, Salahuddin Al-Ayyubi mendapat hidayah dengan membaca Maulid Nabi Rasulullah SAW, sejarah bagaimana Rasulullah SAW sebelum dilahirkan, ketika dilahirkan, perjuangan Rasulullah SAW dilakukan di dalam Maulid, dibacakan di dalam Maulid, supaya orang-orang Palestina berani berperang melawan ahli salafis, perang salib. Disitulah kemenangan umat Islam. Jadi ketika ada sedang sedih, sedang down, ada mau healing, sekarang orang Indonesia gaya, kita healing dong, jalan-jalan, happy, makan-makan, shopping. Untuk apa? Anda mau healing, baca Maulid, baca Al-Quran, baca hadis. Disitulah kejadian healing. Healing bahasa Inggris artinya menyembuhkan. Ketika ada banyak hutang, alumni tahu cicilan motor, cicilan rumah, apa aja sebenarnya dicicil. Dan yang namanya cicilan itu pasti hutang. Ketika ada susah hidup Anda, ketika suami Anda bermasalah, istri Anda bermasalah, anak Anda bermasalah, jangan kemana-mana, jangan cerita kemana-mana. Mari dia tahu orang kaya, cerita anak perempuan satu-satunya pacaran dengan orang kafir, dan orang kafir ini ingin menguasai harta muslimah ini. Ibu ini punya anak perempuan satu-satunya, seorang dokter, pacaran dengan orang kafir, laki-laki kafir. Bayangkan bagaimana susahnya, sedihnya seorang ibu ketika anak perempuan, anak satu-satunya semata wayang berpacaran dengan orang kafir. Anak perempuan tidak bakal kuat
Apalagi kita tahu sekarang orang-orang non-muslim militan, pura-pura masuk Islam, pura-pura jadi mualaf. Ketika istri sedang hamil, dibawa ke gereja, dibaptiskan, dimurtadkan, dan itu sudah banyak terjadi di Indonesia. Jadi wahai ibu-ibu, wahai bapak-bapak yang punya anak, dari sekarang Anda berdoa supaya mendapat keturunan yang soleh dan soleha sampai kiamat, tetap muslim, tetap memiliki iman dan takwa, dan berani membela agama Allah. Itu yang paling istiqomah. Kami ketemu dengan satu bapak-bapak sangat kaya raya. Kekayaannya itu bisa dibilang tidak terlihat, tidak terhitung. Asetnya, tanah-tanahnya, rumah-rumahnya ada di mana-mana. Kekayaannya tidak habis sampai kiamat, saking kayanya, tinggalnya di Amerika. Itu datang ketemu menangis. Umi, anak laki-laki saya menikah dengan seorang katanya mualaf. Perempuan kafir ini masuk Islam. Melahirkan anak perempuan 3 orang. Sama bapak yang kaya ini dibawalah anaknya laki-laki menangani yang perempuan yang mualaf, dan cucunya 3 orang ini sudah dewasa, sudah SMA, SMP, dan SD. Bawa pergi haji plus yang harganya satu haji plus hampir 1 miliar satu orang. Itu haji plus biaya. Yang makannya aiskrim, nanti di Arafah, tendanya masih, terus ada lampu-lampu disco. Saya kan kalau pergi haji, di tendanya di ada lampu disco. Padahal kita di Arafah itu tujuannya kita berkumpul di Arafah, wukuf di Arafah. Salah satunya dan yang paling penting adalah supaya kita bertobat, menyerahkan everything and anything demi Allah. Tetapi di tenda VIP di Arafah itu selain AC, aiskrim, makanan sebanyak-banyaknya itu adalah disco. Aneh deh, ajaib. Itulah Indonesia. Jadi bapak yang kaya raya ini bawalah anak, menantu, dan cucu 3 orang berlima ini haji di VIP. Yang satu orangnya 1 miliar, 5 orang 5 miliar. Menikah lebih dari 15 tahun. Di akhir umur bapak yang kaya ini sedang sakit kena kanker. Anak laki-lakinya, menantu, perempuannya, dan cucu 3 perempuannya, kelima-limanya murtad. Murtad orang yang sudah naik haji. Sebab itu kita sebagai orang tua tolong perhatikan akidah anak kita, keturunan kita. Dari kecil, dari mulai, dari menangis pertamanya sudah harus mendengarkan Al-Quran. Biasakan mendengarkan Al-Quran, karena anak kecil itu akan gampang menghafal ayat-ayat dari Al-Quran. Biasakan mendengar maulid, senang dengan maulid. Bisa bayangkan sampai bapak kaya raya meninggal, kelima anggota keluarganya bapak kaya raya ini sampai sekarang masih kafir, murtad, bukan kafir lagi tapi murtad. Padahal sudah punya nama haji dan hajar. Tanggung jawab orang tua adalah bagaimana anak-anak keturunan kita tetap beriman, bertakwa. Itulah dengan membaca maulid, mengerti maulid,
Tadi Umi Abel, kita mau di Nurul. Umi sudah dapat ya, kita mau di Nurul di Kalimantan, di Pontianak, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Insya Allah Umi akan usahakan untuk diterjemahkan ke bahasa Inggris, supaya orang-orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia, yang tidak bisa berbahasa Arab, bisa mengerti kata-kata dari Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah SAW berjuang, bagaimana Rasulullah SAW usia 50 tahun berperang, usia Umi 25 tahun. Baru kemarin Ramadan Umi panjat, bukan hanya naik tapi panjat Jabal Nur, masuk ke Gua Hira. Alhamdulillah kemarin ustaz-ustaz yang berangkat umroh dengan Habib Hasan, dengan umroh Nuriman dipaksa harus bisa panjat Jabal Nur. Bisa bayangkan ketika Sayyidatina Khadijah di usianya Umi 55 tahun memanjat, bukan menaiki tangga. Sekarang sudah ada tangga. Kalau zaman Sayyidatina Khadijah tidak ada tangga sama sekali, masih batu-batu, dan itu batu-batu sangat licin. Kalau zaman sekarang kan mereka masih pakai tali, masih pakai bum, panjat tebing, jadi olahraga baru. Tetapi di zamannya Rasulullah SAW, Sayyidatina Khadijah membawa bejana yang besar, yang berat, makanan buat Rasulullah SAW yang berada di Gua Hira. Bagaimana sedihnya seorang wanita usia sudah 25 tahun panjat Jabal Nur. Gelap sekali. Ini alhamdulillah masih ada tokat yang punya lampu senter, jadi bisa kelihatan. Dan di zaman itu masih banyak binatang buas, ada kucing, kala pasir. Bagaimana perjuangan seorang istri, taat seorang istri kepada seorang Rasulullah SAW. Ketika ada membaca Maulid, tolonglah dihayati bagaimana Rasulullah SAW dengan Ahlul Bait, dengan sahabat-sahabat, mereka memperjuangkan Islam supaya bisa sampai kepada kita, dan dari kita harus sampaikan kepada anak cucu keturunan kita sampai ke akhirat. Jadi ketika Abah di Singapura, disitulah pertama kali Umi mengenal yang namanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Seluruh Singapura orang-orang Islam berkumpul, ada di masjid, ketika itu apa ceramah masjid gak cukup, apa ceramah di stadion, butuh berkah Maulid Nabi Muhammad SAW. Disitulah umat Islam baru mengenal, oh ini Maulid Nabi, ini sejarah Rasulullah SAW. Umi berharap nanti Anda yang akan menjadi alumni dan yang sudah menjadi alumni, tolong setiap minggu baca Maulid, setiap minggu mengajarkan Al-Quran, hadis. Sebelum Anda mulai majelis taklim Anda baca Maulid. Baca Maulid tidak lama kok. Datang dari awal baca Maulid sama-sama, baru mulai pengajian. Dan ketika Anda membaca Maulid Rasulullah SAW, insya Allah akan hadir. Jangan takut. Pasti Rasulullah SAW akan datang, akan hadir dan menjawab selamanya kita. Ketika Syekh Abdul Salam bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim membawa Maulid ke Singapura, dari Singapura Abah diundang ke Malaysia, diundang oleh Dr. Mahathir Mohamad. Dari Dr. Mahathir Mohamad Abah nyebrang ke Brunei, ke istana Sultan Hassanah Bolkiah. Disitulah Abah bawa Maulid Nabi Muhammad.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih ada murid-muridnya Abah, mau di Singapura, mau di Malaysia, mau di Brunei, yang masih membawa dan mengadakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ketika ada sedang sedih, ketika ada sedang susah, punya masalah, kadang-kadang pasti semua orang yang hidup pasti punya masalah. Jangan cerita kepada siapa-siapa, itu namanya gibah. Teman cerita tentang anaknya begini, bilang jangan bohong, berhenti. Ini tidak mau gibah, takut kita memakan daging saudara kita sendiri. Ini bilang jangan ada semua harus ingat. Nanti ketika ada diminta nasihat, misalnya saya punya teman, punya anak, berpacaran dengan orang kafir, dengan orang non-muslim, dan orang non-muslim itu tidak mau masuk Islam, tidak mau mengenal Islam, tidak mau menjadi mualaf. Anak kita sudah tergila-gila dengan si kafir ini. Umi memberikan Anda satu bacaan, dan ini adalah bacaan yang diberikan Abah kepada Umi. Jadi waktu itu Umi ada tamu ini seorang ibu yang punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini punya teman baik. Anak laki-laki juga yang non-muslim kafir. Orang non-muslim ini peloroti anak laki-laki muslim ini. Anaknya dari ibu-ibu, karena anak ibu ini sangat kaya raya. Dan ibu ini nangis kepada Abah. Abah, anak saya habis ditipu sama si kafir ini. Disuruh masukkan uang ke bisnis ini, ke proyek ini. Uangnya habis ditipu sama si kafir ini yang katanya teman baik. Ada teman baik, dia menipu teman baik sendiri. Akhirnya Abah bilang apa? Dan Anda harus ingat, bacalah surah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah artinya apa? Apa Al-Zalzalah? Gempa, yes. Surahnya tidak panjang, hanya 8 ayat. Baca surah Al-Zalzalah setiap habis sholat wajib 7 kali. Niatkan supaya orang yang jahat ini, supaya si kafir ini tidak menjauh, meninggalkan orang Islam. Kalau niatnya jahat kepada orang Islam, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita. Jadi ini adalah ilmu yang tidak banyak orang tahu, yang Abah ajarkan kepada diri. Jadi kalau Anda punya teman, punya kenalan yang jahat, yang non-muslim, yang ingin mencelakakan Anda, bacalah surah Al-Zalzalah 7 kali habis sholat wajib, 5 kali sehari. Insya Allah kita semua dilindungi, dijaga iman, ibadah, dan ketakwaan kita. Anak cucu keturunan kita sampai kiamat tetap soleh, solehah, hafid, hafidhah, dan menjaga, bukan hanya menjaga, tetapi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi alumni-alumni yang datang hari ini, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran jiddan. Memang ini sudah tidak lama ketemu dengan alumni-alumni yang sekitar Jabodetabek. Insyaallah minggu depan kami akan ke Solo, ketemu dengan alumni-alumni yang di daerah Solo, Boyolali, mana lagi yang kita ke Solo. Kita akan ketemu di rumahnya Tante Lisa. Dan bagi alumni-alumni wali-wali santri yang dekat dengan Boyolali bisa hadir di acara Maulid
minggu depan di tempatnya Tante Lisa. Insya Allah kita semua diberikan umur yang panjang dalam sehat walafiat. Yang kita lakukan, yang kita hidup ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.